Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menampilkan data dengan menggunakan CodeIgniter. Pertama, kita download terlebih dahulu file CodeIgniter-nya. Jika sudah, maka dia akan tampil dalam bentuk seperti ini, framework. Nah, file ini nanti akan kita ekstrak atau kita pindahkan ke dalam file sum dan di bagian htdocs di dalam sini. Nah, file saya sudah saya ubah menjadi namanya belajar. Kemudian kita nyalakan sum terlebih dahulu. Kita nyalakan MySQL dan kemudian kita buka CMD. Nah, di sini kita pindah ke file sum yang tadi yaitu di htdocs. Kemudian kita ketik nama file CodeIgniter-nya, kalau saya kan belajar. Kemudian kita php spark serve. Nah, jika begini maka CodeIgniter sudah jalan. Untuk memastikannya, kita bisa cek di localhost /28080. Nah, jika sudah berjalan maka tampilan akan seperti ini. Kemudian untuk menampilkan sebuah halaman baru, kita ke file app, kemudian kita buka terlebih dahulu di bagian config, boot, di bagian production.php. Kemudian kita ubah ini dari 0 menjadi 1. Jika sudah, kita save. Kemudian kita buka env di bagian bawah. Nah, di bagian sini, yang ini, tanda pagarnya seperti ini kita hapus. Dan ketika sudah nyala, nama default database-nya kita ubah ke nama database yang ingin kita pakai. Nah, contohnya di sini saya ingin memakai database namanya dbbengkel. Maka di sini saya masukkan namanya dbbengkel. Sudah kita tutup, ini kita tutup. Kemudian kita pindah ke file controllers dan kita buka home.php. Nah, di sini kita untuk menampilkan sebuah halaman baru, kita membuat yang namanya fungsi baru dengan cara public function. Contoh f. Oh ya, sebelumnya kita di sini di bagian dbbengkel kita membuat sebuah tabel baru dulu. Di sini saya sudah siapkan nama tabelnya tabel identitas, di mana ada ID, nama, jenis kelamin dan usia. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah tampilan dengan nama identitas. Kita buka. Kemudian di sini kita bikin string model sama dengan new m model. Nah, kenapa di sini nama objeknya itu dari m model? Karena di sini nama file models kita yaitu m sama dengan m_model ini sesuai dengan nama ininya. Nah, isi di model ini ada dua fungsi atau dua function, yaitu fungsi tampil dan hapus. Nah, di fungsi tampil ini akan membaca database, kemudian ke table yang kita masukkan nanti, dan akan diambil atau ditampilkan isi dari tabel tersebut, yaitu dengan cara get dan get result. Sedangkan di function hapus, di sini fungsinya sama, cuman di akhirnya kita menghapus tabel tersebut atau menghapus row yang dipilih nantinya. Kemudian kita lanjut, kita bikin string where, di mana isinya itu array ID. Salah, bentar. Jadi kita bikin sebuah variabel namanya data, kemudian isinya adalah contoh kita masukkan idts sama dengan string model. Kita gunakan sinteks tampil atau fungsi tampil, dan nama tabel yang ingin kita tampilkan adalah tabel identitas. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk pemanggilan di bagian view. Kemudian kita bikin return view. Nama filenya contohnya v identitas,
string data. Oh. Oke, di sini sudah. Kenapa namanya view identitas? Karena nanti kita akan membuat view baru di bagian views, kita new file. Namanya akan sesuai dengan ini, yaitu view identitas. Kita tambahkan titik PHP di belakangnya. Nah, di sini kita akan gunakan language HTML yang sederhana saja. Kita buat heading. Nah, di sini jika sudah, maka kita bisa run dengan cara kita slash nama controller kita yaitu home, kemudian nama fungsinya yaitu f identitas. Nah, jika berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Oke, kemudian kita kembali lagi ke text editor. Kemudian kita ubah tampilan view-nya yang ada di sini untuk menampilkan sebuah tabel. Caranya kita bikin sebuah tabel terlebih dahulu. Kita buat table row dan table heading. Table heading kita isikan nomor. Kemudian kita isikan nama. Kita isikan jenis kelamin dan usia. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ada ininya. Nah, untuk bikin jelas tabelnya, maka di bagian table kita tambahkan border sama dengan 5. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Oke, kemudian kita ingin membuat datanya terbaca secara otomatis dengan menggunakan sinteks atau codingan PHP. Caranya kita buka terlebih dahulu PHP. Kita tutup, di dalam kita letakkan string nomor sama dengan 1. Kemudian for each yang tadi kita tulis di sini ada IDTS. Kita panggil di sini string IDTS. Kita ubah lagi namanya contohnya menjadi ID1 atau kita ubah jadi IDD. Jika sudah, kita ketik tr dan kita isi td. Nah, untuk menjalankan atau membuat program yang akan baca secara otomatisnya dengan menggunakan deklarasi di atas, kita buat terlebih dahulu tr yang baru atau table row baru, di mana table datanya itu kita gunakan sinteks PHP. Kita tutup. Sini kita ketik echo. Echo ini digunakan untuk menampilkan sebuah kalimat yang kita input nantinya atau menampilkan sebuah teks yang kita input nantinya. Di sini kita echo string nomor kita plus plus. Nah, di sini plus plus tandanya setiap table data baru, maka nomor di atas ini akan ditambah 1. Jika table data pertama itu 1, maka selanjutnya akan menjadi 2, 3, dan seterusnya. Dan jika sudah, kita save, kita reload. Nah, maka dia akan muncul 1 di sini. Kemudian kita bikin td php, tutup. Nah, di sini kita echo string idd strip nama tabel tadi. Di sini kita ada id, nama, JK, dan usia. Maka jika kita ingin menampilkan namanya, maka yang kita masukkan adalah nama di sini. Bukan nama. Kita bikin hal yang sama. Jika ingin JK dan usia. Nah, sesuai dengan ini, maka jika di reload, dia akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian setelah ini, kita tutup. Oh ya, di sini jangan lupa kita tambahkan buka kurung dan
masukkan tutup kurungnya di sini agar dia terus berlanjut. Jadi jika kita reload maka dia akan input 1 sampai 2. Jadi jika kita insert lagi sebuah data baru di sini, contohnya namanya Susi, perempuan umurnya 16 tahun, kita go, sudah masuk, maka jika kita reload dia akan otomatis ditambahkan ke tabelnya. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah TH baru, yaitu action atau tindakan. Nah, di sini di bagian table data kita akan membuat dua buah button dengan dua buah link yang berbeda. Maka kita gunakan href sini base underscore URL dalam kurung kita gunakan home slash identitas. Kemudian di sini kita buat sebuah button namanya edit. Nah, di bagian home kita akan membuat sebuah fungsi baru dengan nama identitas seperti yang sudah kita masukkan tadi. Nah, misalkan di tombol edit kita hanya ingin menampilkan sebuah halaman baru dengan sebuah tulisan. Caranya kita gunakan echo dalam kurung selamat pagi. Jika kita save, kita reload, maka tombol edit akan menunjukkan selamat pagi. Jika kita ubah di sini menjadi selamat siang, maka dia akan ubah sendiri menjadi selamat siang. Kita kembali. Kemudian kita juga ingin membuat sebuah tombol yang namanya delete. Kita singkat menjadi delete identitas atau de-identitas. Nah, kemudian di sini kita bikin hal yang sama, yaitu membuat sebuah objek baru. Kemudian kita membuat sebuah variabel dengan tipe data string yang isinya array dalam kurung id sama dengan kita masukkan ke dalam id 1. Dan id 1 ini kita masukkan ke dalam parameter di atas agar bisa berjalan. Kemudian kita gunakan sinteks atau query di mana model kita gunakan fungsi hapus yang ada di model tadi, yaitu di sini. Kemudian kita pilih tabel yang ingin dihapus, yaitu tabel identitas. Dan kita hapus itu berdasarkan ID yang kita pilih nanti, yaitu dengan cara menekan salah satu di sini, yaitu string where. Kemudian kita return redirect to home slash f identitas. Nah, return redirect di sini digunakan untuk ketika semua sudah dijalankan, maka dia akan kembali ke halaman utama, yaitu halaman f identitas. Kemudian kita bikin terlebih dahulu tombolnya di sini. Kita copy saja. E ini kita ubah ke D, dan ini kita ubah ke namanya delete. Nah, maka kita reload. Di sini ada tombol delete. Contoh kita ingin menghapus yang nomor 3, maka kita tinggal tekan. Oh ya, ada yang kurang. Di sini kita jangan lupa tambahkan titik id string idd strip, yaitu id. Dimana nah, jadi di sini kita bikin berdasarkan ID yang kita pilih. Nah, itu yang ini. Bila kita save, kita reload, maka kita akan dapat menghapusnya. Oh. Jangan lupa tambahkan guys ini di belakangnya. Kita hapus, maka dia akan hilang. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang penampilan data. Mohon maaf jika masih ada beberapa kesalahan yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.